Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kampung Biduk-Biduk atau Kecamatan Biduk-Biduk, tepatnya di Biduk-Biduknya, tanggal 20 Maret 2020, tepatnya di pagi hari. Ini kami udah mulai mau balik ke rumah. Kita mau balik ke rumah habis survei. Ini kita mau survei lagi ke kampung-kampung yang ada di perjalanan menuju pulang. Itu ada sekitar 15 kampung. Entah nanti kita dapat berapa kampung yang setuju dengan program kita. Di sini saya mau jelasin tentang program kita. Jadi kita ini adalah parkur. Kepanjangan parkur itu pelajar Al-Quran. Dan parkur ini itu pusatnya ada di Balikpapan. Jadi bukan di Berau. Untuk saat ini kita masih open recruitment sambil menjalankan program persiapan program 20 KBN atau 20 kampung bisa ngaji dan MAQ Madrasah Al-Quran. Kalau 20 kampung bisa ngaji itu untuk orang dewasa, dan MAQ itu sebagai pendamping programnya kalau ada kampung yang memang mau diadain madrasah untuk anak-anak. Jadi madrasah Al-Quran itu untuk anak-anak. Apa sih itu 20 KBN? Jadi 20 KBN itu sebenarnya simple. Secara teknisnya kita ngadain pembelajaran Al-Quran. Itu belajar ngajinya dari nol, dan itu khusus dewasa. Kalau dikisarkan umurannya itu untuk anak-anak SMA sampai anak orang dewasa. Bisa juga orang-orang yang sudah lansia begitu. Dan 20 KBN ini satu kampung ada 22 kelompok. Dalam satu kelompok itu ada 20 orang. Kita genapkan aja 20 orang. Jadi kalau udah ada ke kampung itu ada jamaahnya 20 orang yang pengen belajar ngaji dari nol, nanti kita udah bisa buka 20 KBN. Dan juga program ini kita kerjasama sama RT setempat mungkin, atau pengurus masjid setempat. Karena untuk tempatnya 20 KBN ini bisa di rumah warga, bisa di rumah ketua RT, bisa di balai, di ruang pertemuan juga bisa juga di masjid. Dan tempatnya juga fleksibel, tergantung warga setempat aja. Bisa tempatnya permanen di situ, bisa juga tempatnya pindah-pindah. Dan untuk waktunya 20 KBN ini dia bisa sore hari atau malam hari. Karena kalau pagi hari kan biasanya sibuk, orang pada beraktivitas. Nah jadi bisa sore hari, bisa malam hari. Dan durasinya itu 1 jam, minimal 1 jam. Untuk gurunya sendiri itu diambil dari kampung masing-masing. Jadi bukan kita bawa dari Tanjung, enggak. Jadi kita ambil dari kampung masing-masing, kita berdayakan nantinya. Kita kasih dia bimbingan personal secara online misalnya. Kalau kita nggak bisa ke kampungnya, atau kampungnya jauh dari jangkauan kita. Karena kita juga perlu operasional, sedangkan untuk operasional kita belum mencukupi untuk cross check langsung ke kampung-kampung. Dan semoga kedepannya bisa cross check langsung dengan dana yang tercukupi. Terus juga dalam 20 KBN ini gurunya nanti kita bakal jemput mungkin sekitar bulan, kalau nggak diundur, sekitar bulan 6 atau bulan 7 bakal kita jemput. Kita nanti kasih pembekalan di Tanjung. Dan gurunya ini boleh siapa saja, warga biasa, yang penting dia bisa ngaji, punya hafalan Al-Quran. Kenapa begitu? Karena kita targetnya pengen gurunya yang kita berdayakan di situ. Jadi bukan orang luar yang kita bawa ke sana, tapi kita bakal kasih terus pembekalan, kita bakal terus kasih pembimbingan agar yang diajarkannya itu tidak melenceng apa yang dari kita harapkan gitu. Dan juga tidak melenceng dari apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Tentunya semua pengen begitu. Dan 20 KBN ini nanti bakal datangkan dai atau ulama ke kampungnya.
karena jaringan kita udah enak itu kan, jamaah kita udah ada, kita tinggal datangkan ke sana, tinggal di masing-masing kampung mempersiapkan diri menyambut kedatangan orang-orang tokoh-tokoh agama yang bakal kita bawa untuk menambah semangat mereka belajar ngaji dan menambah wawasan kita semua, kurang lebih begitu. Itu untuk 20 KBN. Untuk saat ini masih tahap survei, kita masih memilih dan memilah 20 kampung mana sih yang kiranya potensial buat kita adain, yang kiranya bakal konsisten selama 1 tahun. Yang kita harapkan dalam 1 tahun, yang nggak bisa ngaji bisa ngaji, yang udah bisa ngaji bisa lancar ngaji, yang nggak punya hafalan, yang punya hafalan minimal punya hafalan juz 30. Nah. Terus saya jelasin tentang MAQ, Madrasah Al-Quran, itu khusus anak-anak. Jadi MAQ ini udah berdiri di Tanjung Redap, di pusat kota, di Teluk Bayur, di Labanan Makmur, dan nanti insya Allah mungkin ada di Tasuk dan di Tumbit. Nah, kalau untuk ini tergantung dari kampungnya aja mau atau enggak. Kita nggak nawarin ke semua kampung, cuma kita bakal perkenalkan program-program kita. Kalau kiranya kampung tertarik dan pengen pengurus dari kita bakal bantu urusin. Dan semua secara teknis sama kayak itu, kayak masalah guru. Kalau waktunya mengikuti dari DPK setempat, misalnya sore kah, malam kah, berapa hari ngajarnya. Kalau di Tanjungan 5 hari ngajar, harus sore, kurang lebih kayak gitu. Tergantung dari DPK setempat. Dan di situ sama, gurunya juga bakal kita kasih pembekalan dan lain-lain. Cuma pembekalan ekstranya ya khusus untuk anak-anak gitu. Dari 2 program ini itu bisa saling bersinergi, kurang lebih gitu. Yang tadinya guru TPA atau guru MAQ itu, jadi MAQ itu kegiatannya kurang lebih sama aja kayak TPA, cuma kita lebih ke menanamkan ke tahfiz. Jadi lebih ke anak-anak ini memiliki hafalan Al-Quran, sama targetnya seperti orang dewasa juz 30. Itu masih awal pemulaan. Tapi kalau memang kita bisa gitu kan, saya yakin sih kita bisa ngelahirin anak-anak maupun dewasa yang hafal juz 30 juz, kurang lebih gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan antara MAQ dengan 20 KBN. Ini hanya program awal kita, karena parkur ini masih baru berjalan 3 bulan. Ini bulan ketiganya dari 1 Desember 2019. Untuk sejarah parkur sendiri nanti saya ceritakan di lain hari. Untuk di Biruk-Biruk ini saya ceritain aja tentang program kita. Siapa tahu nanti ada yang pengen bersinergi dengan kita, pengen bantu-bantu, kurang lebih gitu. Misalnya kayak mobilisasi. Terus juga kita punya program donasi yang nantinya misalnya siapa yang pengen ikut gitu kan, hanya 50.000 per bulan. Jadi teman-teman itu bisa ngelakuin amalan yang disukai sama Rasulullah gitu, yang disukai sama Allah, tentang amalan yang sedikit namun konsisten gitu. Contohnya apa? Misalnya teman-teman sholat tahajud semalam misalnya cuma sekian rakaat, sedikit tuh, tapi bisa konsisten, itu lebih bagus daripada semalam teman-teman rakaatnya banyak dan satu rakaat misalnya berapa juz, tapi hanya dilakuin sekali, habis itu udah capek, habis itu nggak dilakuin lagi, mungkin teman-teman lakuin tahun depan. Nah itu berpahala tapi nggak dawam, bahasanya kayak gitu. Nah kalau untuk di infak kita sendiri, kita 50.000 per bulan. Jadi teman-teman bisa ikut menyisikan 50.000 per bulan. Kalau seharinya itu bisa 2.000. Jadi teman-teman bisa tabung sendiri 2.000. Untuk anak-anak juga bisa, SMP, SMA yang udah ngerti berinfak, bersedekah.
Jadi bersedekah dan berinfak itu nggak cuma untuk diri teman sendiri, bisa juga berinfak untuk teman-teman yang keluarga teman-teman yang lagi sakit misalnya. Berinfak untuk kaya pun boleh kayak gitu. Tergantung niat teman-teman aja gimana berinfak dengan kita, dan infak yang kita pakai itu ya untuk operasional ini. Seperti saya jalan ke Biduk dengan tim nantinya. Kalau untuk saat ini survei, jadi saya sendiri kurang lebih gitu. Dan untuk perjalanan selanjutnya saya mau ke Kelai. Kita mau coba, mungkin mudah hanya ke kepala kampung, tapi saya penasaran dengan keadaan kampung di sana. Teman-teman yang lain juga pasti penasaran dengan keadaan kampung di sana, bagaimana sih muslim di sana, bagaimana sih mualaf di sana. Dan itu bakal jadi cerita untuk kita semua, bakal jadi introspeksi diri kita yang ada di kota-kota, sedangkan mereka yang di sana mungkin terabaikan. Banyak sih kisah-kisah sedih yang miris rasanya, kita berdiam diri di kota sedangkan keluarga kita yang dekat dan satu daerah sama kita terabaikan. Banyak sih yang sudah cerita juga sama saya tentang hal-hal begitu. Nanti saya bakal ceritakan di lain video. Jadi teman-teman yang mau ikut donasi silahkan 50.000 per bulannya. Itu mulai 50.000 per bulan. Kalau teman-teman ada rezeki lebih bisa dilebihkan, misalnya berapa 100.000 per bulan silahkan. Tapi habis itu setelah rezeki teman-teman kiranya turun, silahkan kalau mau kembali lagi ke 50.000 dari 200.000 misalnya, kembali 50.000 juga nggak masalah. Jangan sungkan untuk berkonsisten dalam bersedekah. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Saya mau balik lagi ke Tanjung, sekaligus mau singgah-singgah ke kampung-kampung juga. Tetap semangat. Saya Muhammad Vijay dari Biduk. Salam buat semuanya. Terima kasih.